Hai nakama One Piece, gimana petualangan kalian? Sebelum kita melanjutkan petualangannya, jangan lupa kasih dukungan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat berlayar. Pertarungan antara Admiral Aramaki alias Green Bull melawan Sarung Pedang Merah, Yamato dan Orochi menjadi salah satu momen seru di chapter terbaru One Piece. Sebelumnya, Aramaki pergi ke Wano untuk menghabisi Luffy. Setelah meninggalkan Onigashima dan juga penjara Udon, tujuan selanjutnya adalah ibu kota bunga. Namun, sebelum dia sampai di sana, dia menemui hadangan dari Sarung Pedang Merah. Pertarungan mereka akhirnya tak terelakkan, seperti yang terlihat di chapter 1054 kemarin. Meski begitu, Aramaki tampaknya berada di atas angin sementara Sarung Pedang Merah tampaknya kesulitan menghadapi kekuatan Mori-Mori no Mi milik Admiral. Sampai kemudian sosok Yamato dan juga Momonosuke muncul. Yamato sendiri sempat menghajar kepala Aramaki, yang mana membuatnya kesakitan. Itu karena Yamato menggabungkan serangannya dengan haki, yang diakui Aramaki sendiri. Di sisi lain, Momonosuke mencoba menghadapi Aramaki sendirian. Dia mencoba serangan Boro Bread tetapi gagal. Itu juga menyebabkan Aramaki meremehkan citra Momonosuke. Meski begitu di chapter 1055, situasi sepertinya sudah mulai berbalik. Ketika Aramaki mengejek tekadnya untuk melindungi Wano, Momo kembali menggunakan Boro Bread. Dan dalam menggunakan Boro Bread kali ini, Momo benar-benar melakukan serangannya. Tubuh Aramaki terluka dan dia tidak percaya apa yang terjadi. Yamato juga memuji bagaimana Momonosuke melakukan serangan Boro Bread. Namun di satu sisi berkat kekuatan buah iblisnya, luka Aramaki langsung sembuh. Siapa Admiral terlemah? Pada titik ini, tampaknya tingkat kekuatan Aramaki lebih tinggi daripada Sarung Merah serta Momonosuke. Namun yang menarik adalah bagaimana Aramaki mampu terkena serangan Yamato karena haki miliknya. Dan yang juga cukup mengejutkan adalah bagaimana Aramaki memutuskan untuk mundur ketika awan gelap muncul dan kemudian Shanks muncul. Dengan kekuatan yang ada, mungkin Aramaki setidaknya bisa menandingi kekuatan Shanks. Namun kenyataannya, Aramaki justru memutuskan untuk pergi karena merasa belum siap menghadapi Shanks, setidaknya untuk saat ini. Meskipun alasannya sangat masuk akal, mengingat apa yang dikatakan Garp sebelumnya, melihat Aramaki pergi setelah Shanks tiba sebenarnya cukup ironis. Selama pertempuran Marineford, kita melihat bagaimana Sakazuki terus mencoba mengalahkan Shirohige dan menyerang Shanks. Kizaru sendiri tidak ragu untuk menyerang Rayleigh, meskipun dia tahu kekuatannya tidak seimbang. Atau bahkan jika Kizaru memutuskan untuk pergi ke Wano sebelum Sakazuki melarangnya. Apakah itu berarti Aramaki adalah Admiral terlemah? Doflamingo mengklaim bahwa Aramaki adalah karakter yang kuat seperti Fujitora. Namun, mungkin tingkat kekuatannya masih belum setara dengan Sakazuki atau bahkan Kizaru. Namun, satu hal yang perlu kita ingat adalah Aramaki hanya muncul beberapa kali. Kami belum melihat seperti apa tingkat kekuatannya yang sebenarnya. Untuk saat ini, asumsi yang bisa kita buat adalah bahwa Aramaki sebenarnya sedikit lebih lemah dari Admiral lainnya. Momen yang muncul di chapter 1055, yang melibatkan Aramaki dan juga Shanks, tampaknya menjadi bukti lebih lanjut dari perdebatan siapa yang lebih kuat antara Admiral dan Yonko. Harus kita akui bahwa para Laksamana memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hal kekuatan. Namun, jika Anda membandingkan kekuatan Admiral dengan Yonko, tentu saja ada perbedaan yang mencolok. Kekuatan dan kemampuan Yonko berada di atas rata-rata bajak laut lainnya, karena mereka adalah karakter terkuat. Inilah juga mengapa Yonko dijuluki penguasa lautan. Admiral benar-benar sosok yang paling kuat dan tangguh di angkatan laut. Mereka adalah ujung tombak organisasi yang membasmi bajak laut. Mereka bukanlah sosok yang lemah, karena mereka adalah senjata paling kuat yang tersedia untuk angkatan laut dan pemerintah dunia. Namun terlepas dari kekuatan mereka yang besar, masih ada Yonko yang jauh lebih unggul dari ketiga Admiral. Sebagai penguasa lautan, Yonko adalah mimpi buruk bagi angkatan laut.
Jika pemerintah dunia sendiri tidak ingin berurusan dengan mereka, bahkan sampai pada titik di mana mereka mengkhawatirkan kekuatan Yonko, itu berarti Angkatan Laut memiliki sedikit peluang untuk menang melawan mereka. Terima kasih telah menonton, jangan lupa kasih like, komen dan subscribe.